Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengertian masalah sosial, faktor penyebab munculnya masalah sosial, dan contoh-contoh permasalahan sosial. Yang beranggotakan Faunia Sandrin, Gibran Zizami, Muhammad Faras Fadila, Naila Nurul Fitri, Rajuarian Darkananta, dan Talita Adelia. Masalah sosial adalah bentuk problema yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Masalah sosial ini bisa dalam bentuk masalah agama, budaya, etnis, hukum, dan lain sebagainya. Pengertian masalah sosial menurut para ahli. Pengertian masalah sosial menurut Kartini Kartono adalah semua bentuk tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap masalah sosial mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan juga merugikan banyak orang, termasuk mengacaukan keteraturan sosial yang sudah berjalan. Pengertian masalah sosial menurut Sojono Soekamto adalah sebagai keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat. Kondisi ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam suatu kelompok. Selanjutnya yaitu faktor penyebab munculnya masalah sosial. Terdapat 4 faktor yang dapat menyebabkan suatu masalah sosial muncul, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor ekonomi yang timbul karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Contohnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua yaitu faktor budaya yang timbul karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya masalah kenakalan remaja dan seks bebas. Yang ketiga yaitu faktor biologis yang timbul karena adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Contohnya aliran sesat dan diskriminasi gender. Nah, berikut ini merupakan contoh dari permasalahan sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan kerja, malas bekerja, beban hidup keluarga, keterbatasan sumber daya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Kemiskinan ini disebabkan oleh seseorang yang memiliki dasar pemikiran bahwa kebutuhannya belum tercukupi. Contohnya seperti pengemis musiman. Kemudian yang kedua ada kemiskinan absolut. Kemiskinan ini disebabkan oleh penghasilan seseorang atau keluarga yang di bawah standar kelayakan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya yang ketiga adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga antara pengangguran dan lapangan pekerjaan tidak seimbang. Contohnya, lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga menjadikan pengangguran yang semakin banyak. Yang keempat adalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini disebabkan oleh sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya belum mencukupi. Contohnya, seperti masyarakat yang hidup di benua Afrika. Mereka mempunyai tanah kering dan tandus. Yang kelima adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya. Contohnya, seperti suku Baduy yang teguh dengan pendiriannya untuk mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan zaman. Yang keenam adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini disebabkan oleh suatu golongan masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia. Contohnya seperti masyarakat Papua yang tidak dapat memanfaatkan dari berdirinya Freeport. Nah, contoh dari permasalahan sosial yang kedua adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja dibagi menjadi 3, yaitu kenakalan. Kenakalan adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum. Yang kedua adalah perilaku kriminal. Perilaku kriminal adalah kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. Yang ketiga adalah pelanggaran status. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran yang ringan. Contohnya seperti bolos sekolah.
Nah, biasanya kenakalan pada anak-anak atau remaja disebabkan karena pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas dapat membawa dampak yang tidak sehat. Contoh dari pergaulan bebas yaitu terjerat dalam pesta hura-hura, mabuk-mabukan, dan menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, perilaku yang tidak baik, menggunakan pakaian terbuka, dan masih banyak lagi. Nah, cara menghindari pergaulan bebas yaitu kita bisa memperkuat pendidikan agama, pembentukan karakter yang positif sejak dini, memilih-milih teman yang membawa pengaruh baik untuk kita. Yang keempat adalah mempererat hubungan dengan orang tua, kemudian memberikan sex education pada anak dan remaja, mengisi waktu luang, dan memperluas pengetahuan dan pendidikan kita. Delinkuensi. Delinkuensi adalah segala macam aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh remaja, di mana aktivitas yang dilakukannya bertentangan dengan norma-norma sosial, terutama norma hukum. Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk ketimpangan penanganan terhadap pendidikan anak akibat ketidakmampuan orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh perilakunya adalah tawuran pelajar, geng motor, alkoholisme, seks bebas, balap liar, dan lain-lain. Cybercrime. Jadi cybercrime itu menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime itu adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Contoh cybercrime itu ada pencurian data, hacking, cyberterrorism, penyebaran konten ilegal, pemalsuan akun, dan lain-lain. Pertanyaan pertama, menurut kamu, apakah suatu batas kewajiban yang disebutkan di pengertian pergaulan bebas dapat disamaratakan di setiap daerah? Pertanyaan kedua, sebutkan pengertian masalah sosial menurut dirimu sendiri. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh masalah sosial yang pernah kamu jumpai di lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.